Sobat BMKG, pada episode kali ini saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira berapa liter air yang turun ketika hujan di Jakarta pada tanggal 18 dan 19 Februari kemarin? Sobat ingin tahu? Berikut penjelasannya. Salah satu tanggung jawab BMKG adalah mengamati cuaca. Dalam kegiatan pengamatan cuaca, BMKG melakukan pengukuran 7 unsur cuaca, salah satunya adalah parameter curah hujan. Intensitas curah hujan didefinisikan sebagai jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Terkait dengan pengukuran curah hujan, ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk mengukur curah hujan, dari mulai yang manual seperti penakar hujan ombrometer observatorium, hingga otomatis seperti tipe Bendix, tipping bucket, wigging bucket, dan optikal. Pengukuran curah hujan dilaporkan BMKG secara rutin setiap 3 jam dalam jumlah akumulasi 3 jam, 6 jam, dan 24 jam. Satuan yang digunakan dalam pelaporan curah hujan adalah milimeter per satuan waktu, baik 3 jam, 6 jam, atau 24 jam. Kemudian, apa maksud dari nilai 1 mm dari setiap pengukuran jumlah curah hujan? Kita ulas sekarang. Sobat BMKG, sebetulnya dalam pengukuran curah hujan, jumlah hujan yang turun dinyatakan sebagai volume air hujan yang didapatkan dari tinggi muka air hujan dikali sebuah luasan alas. Jika dirumuskan sebagai berikut. Tinggi air hujan adalah tinggi air yang biasa diinformasikan oleh BMKG dengan satuan milimeter per hari. Kemudian, luas alas penampang adalah luas area yang diasumsikan untuk menampung air hujan. Baik, sekarang kita coba implementasikan rumus tersebut dalam angka. Apabila BMKG menginformasikan telah terjadi hujan di sebuah titik dengan hasil pengukuran 5 mm selama 24 jam dan diasumsikan area yang diguyur hujan seluas 1 meter persegi, maka artinya hujan yang turun pada saat itu adalah 5 liter selama 24 jam. Kemudian, jika BMKG menginformasikan bahwa telah terjadi hujan merata di DKI Jakarta dengan hasil pengukuran selama 24 jam adalah 1 mm dan luas Provinsi DKI Jakarta adalah 662,33 km persegi, maka artinya air sebanyak lebih dari 662 juta liter atau setara hampir 35 juta galon air telah mengguyur Jakarta. Banyak banget ya sobat, padahal hasil pengukurannya hanya 1 mm kan? Kita sudah tahu bagaimana maksud informasi curah hujan yang disampaikan BMKG. Sekarang kita coba hitung berapa banyak air yang turun dari langit pada kasus banjir tanggal 18 dan 19 Februari 2021 lalu. Pada tanggal 18 Februari 2021, berdasarkan hasil pengukuran BMKG, intensitas hujan tertinggi terukur di area sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma setinggi 160 mm dan rata-rata untuk wilayah Jabodetabek adalah 71,82 mm. Kita coba asumsikan nilai jumlah curah hujan tersebut merata di seluruh wilayah Jakarta saja. Maka jika kita hitung dengan rumus tadi, air sebanyak hampir 48 miliar liter atau sekitar 2,5 miliar galon air mineral mengguyur ibu kota. Kemudian, tanggal 19 Februari 2021, intensitas hujan tertinggi terukur di area sekitar Pasar Minggu setinggi 226 mm dan rata-rata untuk wilayah Jabodetabek adalah 69,3 mm. Maka jika kita gunakan asumsi seperti hari sebelumnya, air sebanyak hampir 46 miliar liter atau 2,4 miliar galon air mineral mengguyur ibu kota. Luar biasa sekali ya sistem atmosfer kita mampu menampung air sebanyak itu dan mencurahkan kembali ke bumi. Kemudian, berapa banyak air yang telah turun di Jabodetabek selama awal tahun 2021 ini? Berdasarkan pengukuran BMKG, jumlah volume air yang mengguyur Jabodetabek sejak 1 Januari hingga 23 Februari 2021 adalah lebih dari 175 miliar liter atau lebih dari 9 miliar galon air.
Sobat, dalam sepekan ke depan diprediksi aktivitas monsun Asia masih dominan di wilayah Indonesia. Dorongan massa udara dari benua Asia diperkirakan masih akan kuat. Pergerakan massa udara dari utara melalui Laut Cina Selatan, Selat Karimata, kemudian Laut Jawa bagian barat diperkuat dengan adanya bibit siklon tropis di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat. Sementara itu, diperkirakan gelombang Kelvin dan Ross di ekuator akan aktif di wilayah Pulau Jawa. Tiga kondisi inilah yang memainkan peran sangat dominan dalam dinamika cuaca sepekan ke depan. Lalu, bagaimana prospek cuaca sepekan ke depan? Berikut informasinya. Itulah Sobat prospek cuaca sepekan ke depan. Kami himbau Sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone baik di App Store ataupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenalin cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Hasmororini Sulistami, sampai jumpa!